Welcome back to Skroider Channel. Apa kabar kalian? Semoga kalian semua baik-baik saja dan sehat selalu ya teman-teman. Sebelum nonton, jangan lupa subscribe dulu nih teman-teman. Oke, udah? Kita lanjut. Di video kali ini kita bakalan motovlogging lagi bareng GSX-R 150 gua nih teman-teman. Dan ini motornya kusem banget ya. Itu motor beat gua noh. Dan sekarang cuacanya lagi mendung dan semoga aja ini gak hujan ya teman-teman. Ini kalau hujan bisa berabe ntar. Oke, mumpung belum hujan langsung aja kita capcus guys. Tapi kita bahasnya sambil jalan aja ya. Dan di video kali ini gua mau bahas apa sih? Nah, mungkin kalian udah lihat di judul video ya. Jadi di video kali ini gua mau ngejawab pertanyaan yang sering banget muncul ya, entah kayak itu di komen atau DM atau langsung nih kalau lagi nongkrong. di video-video gua selalu bilang, kenapa sih gua selalu bilang bahwa GSX-R 150 itu yang paling kenceng. Tapi bukan gue aja ya, udah banyak kok yang menyatakan bahwa Suzuki GSX-R 150 ini tuh yang paling kenceng. Padahal kan kalau bisa dibilang ada rivalnya kayak R15 V4 nih yang sekarang yang fiturnya bejibun, atau CBR 150R yang tampilannya ya maksa moge look. Tapi ya itu jujur sih moge look banget desainnya. Nah, di antara motor itu kenapa nih motor paling kenceng nih si GSX? Kita bahas aja nih teman-teman. Jadi gimana ya, untuk motor Suzuki GSX-R 150 ini memiliki jeritan mesin overbore yang khas ya di high RPM atau di RPM tinggi. Di karakter mesinnya tuh unik banget dibandingin rivalnya, karena dia udah pakai mesin overbore itu ya. Artinya apa sih overbore itu? Itu maksudnya diameter pistonnya lebar ya teman-teman, jadi langkahnya tuh pendek di dalam. Bedanya sama R15 atau CBR apa bang? Kalau R15 itu tuh ya pengalaman gua, dia enak kalau dibawa ke tengah-tengah RPM gitu ya teman-teman, karena ada VVA-nya. Tapi kalau udah bicara top end ya GSX atau top speednya ya, GSX ini kayak nggak ada capeknya cuy. Limiternya itu loh, atau dia memiliki limiter sekitar 13.000 RPM cuy. Ya di saat motor lain udah batuk-batuk nih atau udah ngos-ngosan minta oper gigi di 10.000 atau 11.000 RPM. Nah beda nih sama GSX. Ya di RPM segitu dia baru teriak nih teman-teman. Ibaratnya nih kalau kita analogiin sambil nunggu orang lewat nih cuy, dia kayak apa ya, mesin ini emang disiksa buat putaran tinggi ya teman-teman. Jadi makanya kalau di lintasan lurus kalau kita pakai GSX pelan-pelan, R15 atau CBR bakalan ketinggalan karena napas Suzuki GSX tuh lebih panjang ya teman-teman. Dia baru keluar di atas 10.000 atau 11.000 RPM itu. Nah untuk poin keduanya nih teman-teman, yang bikin motor ini tuh paling kenceng karena bobot motornya cuy. Bisa dibilang ini motor curang cuy di antara kelasnya. Soalnya di antara motor yang lain, motor ini paling ringan. Gue ngerasa kalau motor ini tuh juga ramping ya, hampir kayak bawa Satria F150 lah, tapi dipakein baju fairing. Beratnya cuma sekitar 130-an kilogram nih motor. Jika dibandingin kalau sama rivalnya ya bisa sampai 137 atau 140 kilogram. Mungkin di atas kertas cuma beda 7 atau 9 kilo ya. Tapi kalau udah rolling start nih, beda 1 kilo aja itu berpengaruh banget di akselerasi. Maka dari itu ya untuk masalah bobot sampai saat ini ya, gue pengen banget pakai USD sama banana arm
swing arm di GSX, tapi karena bobotnya bakal nambah, gue kagak nambah atau modif di sektor itu cuy, takut ngurangin performa motornya. Padahal keren banget ya kalau pakai USD itu. Jadi itu berpengaruh banget ya untuk akselerasinya. Untuk power to weight ratio GSX ini juga paling superior di kelasnya. Makanya pas keluar di tikungan atau pas mau nyalip truk di depan nih contohnya, dia itu tarikannya enteng banget. Gue sering dengar orang bilang, si GSX mah kecil, cungkring, kecil kayak lele. Ya justru itu, karena kecilnya itulah yang membuat motor ini jadi aerodinamis kayak lele cuy. Dan ini tentunya juga diimbangi dengan kenceng ya, gak kecil doang, tapi ini motor emang kenceng cuy. Anginnya juga nggak banyak ketahan di bodi motor. Terus secara elektronik GSX ini lebih mentah dalam artian positif nih teman-teman, nggak terlalu banyak intervensi sensor yang bikin tenaganya ketahan. Begitu gas dipelintir atau diputer, tenaganya keluar semua. Memang R15 V4 punya traction control, tapi di kelas 150 cc buat gue pribadi sih, kita gak butuh pure power buat dapet speed ya, bukan fitur safety yang terlalu banyak memotong tenaga mesin. Nah, gue nggak bilang R15 atau CBR itu jelek ya, CBR itu paling nyaman, R15 itu fiturnya paling lengkap. Tapi kalau ini motor ini ya adalah motor kalau di lampu merah bawahnya pengen ngebut gitu, atau lu suka track day di sirkuit ya, jangan di jalan raya. Ini walaupun gua bawa motor kayak gini, gua gak pernah balapan biar apa segala macam nih. Jadi GSX ini tuh bisa menjadi pilihan yang rasional buat top speed tertinggi dengan kondisi mesin yang masih standar ya teman-teman. Standar aja nih motor udah kenceng banget cuy, jujur. Motor ini emang diciptakan buat satu tujuan, jadi yang tercepat di aspal untuk istilahnya untuk jalanannya yang panjang gitu cuy, trek lurus ya lama. Meski ya kalau kita pakai di tikungan nih motor ya mungkin kalah sama R15, karena ya di RPM awal nih motor emang masih kurang ya tarikannya, karena ya karakter mesin overbore itu tadi. Nah itu dia sih mungkin sedikit curhatan gua tentang motor ini. Setelah ini kita bakalan tes pure soundnya gimana. Itu lucu banget. Menjual ikan kayaknya lagi ngobrol tuh sama temennya cuy. Oke, gimana sih performanya? Atau gue sambil bahasnya sambil jalan nih teman-teman. Oke, kita cari. Oke, gue pengen coba angle baru ya di depan dengan stand kamera yang baru juga. Jadi gue masih nyesuaiin ya, beda sama kayak dulu karena ini udah beda, jadi mountingnya udah pindah nih teman-teman. Oke, langsung aja kita tes ya. Oke, jadi pada kesimpulannya sih teman-teman, Suzuki GSX R150 ini masih menjadi salah satu motor sport fairing 150 cc 4 tak. Ingat ya, 4 tak sport fairing 150 cc, bukan 2 tak. Ya, ini bisa dibilang motor yang paling kompetitif walaupun udah masuk di tahun 2026 nih. Nah, dengan beberapa karakter mesin dan desainnya yang mendukung ya, motor ini ya dia menawarkan pengalaman berkendara yang cukup luar biasa ya. Dari awal gua ngonten, gua pakai nih motor, gue gak pernah bosen. Walaupun ya ada momen dimana gue bosen, tapi kalau udah bosen itu kayak gimana ya, kalau lama nggak dipakai bakalan ngangenin juga cuy. Jadi tidak hanya itu, Suzuki GSX ini ya, karena dia cuma 150 cc, dia cukup irit. Jadi gue kalau ngonten pakai motor ini bisa hemat cuy.
Nah, gua sempet mikir pakai CBR 250 R ya. Gua udah punya duitnya, tapi kepikiran, waduh, kalau gua pakai itu pajaknya bakalan mahal atau bensinnya juga ya paling kita bakalan sering bensin lah. Beda lah sama motor 150 cc jika dibandingin motor 250 cc untuk konsumsi bahan bakarnya. Jadi ya kalau pakai nih motor gue mikirnya dia lebih hemat cuy, apalagi gue sekarang udah jarang banget ya pakai motor sport, kemana-mana udah pakai Matic cuy. Well, itu aja sih teman-teman. Oke. Aduh, terbalik dulu ya. Well, itu aja sih pembahasan kita kali ini. Kalau kalian ada pendapat, tentunya kalian jangan lupa komen, like, dan subscribe.